Nama Tuhan, bersyukur ya, ini yang kedua kali saya dikasih kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, puji nama Tuhan. Tema yang diberikan Ibu Mada ya kepada saya itu menjadi serupa dengan Kristus. Saya kira mungkin tema yang ada di depan ini ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Ada yang mau menjawab? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Ada lagi? Kenapa harus serupa dengan Kristus? Coba kita lihat di dalam Lukas 10 ya. Kita dasari dulu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini kalau kita lihat perikopnya di atas, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, mungkin kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Sampai di situ aja. Ini kisah tentang orang ahli Taurat ya. Orang ahli Taurat ya. Kalau namanya ahli itu, apakah dia biasa-biasa? Ya. Ahli itu berarti misalnya ahli masak. Ya nggak mungkin dia hanya bisa merebus air. Namanya juga ahli, pasti menguasai semuanya. Nah, ini ahli dalam apa ini orang yang datang kepada Yesus? Ahli Taurat, berarti menguasai tentang Taurat. Nah, kira-kira dia datang kepada Yesus ini tulus nggak kira-kira? Atau hanya mencoba? Saya kalau belajar baik di sekolah menengah maupun di kampus, kalau mahasiswa bertanya, ada dua kemungkinan. Dia sudah tahu atau dia benar-benar tidak tahu. Sama orang ahli Taurat ini, apakah dia sungguh-sungguh mau bertanya kepada Yesus? Tujuannya apa sih di bawah pertanyaan? Apa dikatakan tadi? Guru? Apa yang inti pertanyaannya di situ? Iya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ujungnya sih nanti kita kemana sih? Kenapa kita duduk di gereja ini? Ujungnya kemana? Ya. Pasti semua ke hidup yang kekal. Pasti nggak ada yang mau mati kekal kan? Semua tujuannya hidup yang kekal. Nah, ini ahli Taurat datang bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Tujuan kita serupa dengan Kristus, pasti tujuannya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tapi Yesus tahu nggak kira-kira kalau ahli Taurat ini hanya mencoba? Kenapa dia tahu? Karena dia adalah Tuhan. Kalau kita dicobai orang, kira-kira kita tahu nggak? Bisa tahu, bisa tidak. Tapi Yesus adalah Tuhan, dia tahu. Ahli Taurat ini nggak tulus bertanya, dia hanya mau mencobai Yesus. "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa Yesus katakan? Apa yang tertulis dalam buku Hebat nggak Yesus? Hebat.
Dijawab lagi sesuai dengan keahlian seorang ahli Taurat. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat yang tiap hari kamu pelajari? Kami itu ahli Taurat. Apa yang tertulis di dalamnya? Si ahli Taurat bilang apa? Kasihlah Tuhan kamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus katanya apa? Jawab kamu itu benar. Lakukanlah demikian. Sederhana. Lakukanlah. Apakah hanya sampai di situ? Oh, ahli Taurat bertanya lagi, siapakah sesamaku? Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita saat ini, siapakah sesamaku? Ibu Mahda, siapa sesamanya Ibu? Hah? Sesama manusia banyak. Coba deh. Siapa itu? Sesamaku. Apakah itu sesamanya Ibu atau Semua. ya, semua. Ya, kasihlah sesama, tapi ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat 3 tokoh. Ya, Yesus memberikan perumpamaan. Dikatakan selanjutnya kita baca ke bawah apa yang Yesus sampaikan tentang perumpamaan. Ada 3 tokoh yang disampaikan Yesus. Ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Nah, coba kita lihat di situ imam, apa yang dilakukan imam ketika melihat orang yang habis dirampok dan mengalami penderitaan yang luar biasa, luka-luka dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan di situ? Hanya melihat dan Ya, kalau kita lihat ayat 31, ya, seorang imam melihat orang yang dirampok itu. Dia lihat, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Nah, kira-kira apa yang Yesus mau sampaikan kepada ahli Taurat ini tentang imam? Ini kan perumpamaan, bukan kejadian sebenarnya, tapi ini perumpamaan. Ini adalah simbol agama tanpa kasih. Simbol agama tanpa kasih. Kalau kita lihat imam itu tugasnya apa? Kalau zaman dulu tugasnya apa? Dia adalah seorang pemimpin di dalam ibadah. Apalagi kira-kira tugasnya? Dia mempersembahkan korban, bakaran, kemudian memimpin doa, memimpin ibadah, kemudian menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Itu tugas seorang imam. Dia tahu semua aturan-aturan Tuhan, dia tahu hukum Tuhan, kemudian dia juga tahu perintah bagaimana mengasihi sesama manusia. Tapi apa yang dilihat di situ? Ketika dia melihat orang terluka, dia memilih untuk tidak peduli. Orang yang tahu tentang hukum Tuhan, orang yang memimpin ibadah, mungkin orang yang ada di dalam rumah ibadah, hidupnya ada di dalam rumah ibadah, tapi ketika melihat orang yang terluka, dia hanya melewati. Apa yang Yesus mau sampaikan? Apa yang Yesus mau gambarkan tentang perumpamaan ini bagi kita orang percaya masa kini? Apakah kita juga masuk dalam kategori imam ini? Menjadi orang yang rajin beribadah? Tidak salah, itu harus. Atau menjadi orang yang mengerti firman Tuhan,
Bahkan orang yang sudah punya gelar sampai doktor teologi tidak salah. Atau orang yang menggeluti firman Tuhan tapi tidak memiliki belas kasihan. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat. Kamu menguasai tentang hukum-hukum Tuhan. Kamu orang yang ada di dalam tempat-tempat ibadah. Tapi ketika kamu melihat orang yang menderita, kamu tidak peduli. Kalau kita bicara tentang penderitaan, banyak jenis-jenis penderitaan. Tidak hanya ketika kita melihat bencana di Sumatera, bahkan di sekitar kita tuh banyak orang yang menderita. Banyak orang yang mungkin tersakiti. Kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, apa yang sudah kita lakukan ketika melihat orang yang tersakiti, orang yang tidak mengalami keadilan, orang yang dianaktirikan dan lain sebagainya. Apa yang sudah kita kerjakan? Ini saya kira hal yang sama yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat. Kamu hebat, tapi hal kecil kamu tidak peduli. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, mungkin bisa ditampilkan 1 Korintus 13 ayat 2, itu firman Tuhan katakan, mungkin bisa kita lihat di Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat 2, dikatakan jika aku mempunyai iman yang sempurna tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita memiliki pengetahuan, kita memiliki iman yang sempurna, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, dikatakan sama sekali tidak berguna. Allah adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, firman Tuhan katakan tidak berguna. Apakah ahli Taurat ini tidak punya iman? Saya kira dia orang yang punya iman yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam gereja, yang rumah ibadah zaman itu, yang mungkin bisa kita gambarkan kita yang hidup di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan lingkungan kita? Kalau kita lihat 10 hukum kan, itu dikatakan dari 10 itu terdapat hanya di 2, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, urutan apa? Perintah 1 sampai 4 hubungan manusia dengan Tuhan, dan berikutnya ke bawah manusia dengan sesamanya. Apakah kita benar punya hubungan di atas terus, tapi kita tidak peduli dengan hubungannya dengan sesama kita? Salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Tidak hanya vertikal terus. Banyak orang yang lupa kalau dia masih ada di dunia ini sehingga dia hanya vertikal. Mungkin itu juga yang Yesus ingin sampaikan kepada ahli Taurat itu. Ya, dari sisi kamu hubungan dengan Tuhan luar biasa. Tapi bagaimana hubunganmu dengan sesama? Sehingga diberikan perumpamaan. Nah, yang kedua kita lihat orang Lewi. Siapa ini orang Lewi? Apa tugas orang Lewi? Nah, dikatakan dia adalah pembantu imam. Ya. Dia yang membantu imam. Tugasnya menjaga bait Allah, mengurus perlengkapan ibadah, membantu pelayanan rohani. Nah, tugasnya juga tidak jauh-jauh dari tempat ibadah. Nah, di dalam ayat 32 tadi, Lukas 10 ayat 32 dikatakan demikian juga seorang Lewi. Apakah dia melihat? Ketika lewat, dia melihat. Tapi apa yang dilakukannya? Dia menolong. Sama dengan juga dengan imam tadi, dia hanya melewatinya. Ya. Tadi tugas orang Lewi, dia adalah orang yang ada di bait Allah, mengurus perlengkapan ibadah, membantu pelayanan rohani. Tapi ketika ia melihat orang yang
dirampok, apa yang dia lakukan juga tidak menolong orang itu. Dia hanya melewatinya. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam tokoh seorang Lewi ini untuk kita masa kini? Mungkin kita aktif dalam pelayanan, terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, tapi kita tidak peka terhadap penderitaan orang yang ada di sekitar kita. Sering saya ngomong ke istri saya, kita bisa menolong saudara kita yang jauh, apa? Tapi saudara kita yang paling dekat adalah tetangga kita. Kalau kita sakit, kita ada apa-apa, saudara kita yang ada di Sulawesi nggak mungkin datang menolong kita. Pasti yang nolong pertama itu adalah tetangga kita. Kalau ada misalnya kebakaran rumah kita, nggak mungkin orang dari kampung sebelah datang menolong kita. Pasti orang yang dekat dengan kita. Seringkali dalam hidup kita, warung tetangga kita hanya beda 5 perak. Kita harus cari warung yang lebih murah dari tetangga kita. Padahal kita akan memberkati tetangga kita, walaupun harganya lebih mahal daripada warung yang sebelah sana, karena dia akan pertama nolong kita daripada warung yang mungkin datang dari warung jauh untuk nolong kita. Seringkali kita hitung-hitungan dengan yang ada di sekitar kita. Ada yang pernah mengalami? Pasar iya. Ya, gitu kan, tahuannya semua ini. Padahal ini orang kita juga gitu kan. Ya, jadi kembali kalau kita lihat di ayat Yakobus 4 ayat 17, apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 17? Bisa satu orang bacakan? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Dikatakan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Sudah tahu kebenaran. Jadi pelayan tanpa kasih tidak berkenan kepada Allah. Sehebat apapun pelayanan kita, kalau tidak dilandasi dengan kasih, tidak akan berkenan kepada Allah. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apakah kira-kira imam tadi tidak tahu bahwa orang yang itu harus ditolong? Tahu. Orang Lewi tahu. Tapi mereka lakukan. Saya tiap hari lihat orang susah gitu loh. Tiap hari kita lihat orang susah. Ya. Kalau susah senyum susah. Orang yang susah senyum kira-kira susah nggak? Susah hati. Iya. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Sering kita ketemu orang susah, tapi ternyata kita juga bagian dari imam sama Lewi. Ada berapa kartu? Ada kartu simpati, XL. Seringkali kita seperti kartu simpati. Tapi nanti saya mau, kalau saya punya perusahaan, saya mau buat kartu empati, biar bersaing dengan simpati. Seringkali kita hanya simpati kan, kasihan, kasihannya tetangga kita tak makan, padahal kita makan enak. Tapi hanya kasihan. Tapi apa yang sudah kita lakukan untuk tetangga kita yang lihat kekurangan, padahal di rumah kita ada. Firman Tuhan katakan, jangan kamu katakan tidak ada kepada orang yang datang meminta, padahal apa yang diminta itu ada padamu. Apalagi kalau datang pinjam uang, bilang apa tidak ada. Adalah di dalam dulu. Mulai ngajari anaknya berbohong kan. Apa nggak dibayar Pak?
kita harus bijak juga kan. Ya kalau memang dia butuh ya kita harus kasih. Ya. Nah, Tuhan tahu lah Tuhan. Kalau kita berani berkorban ya Tuhan juga tahu pengorbanan kita kan. Walaupun kita ditipu juga Tuhan tahu gitu. Ya. Yang penting kita tulus untuk menolong dia. Masalah dia gunakan salah, ya terserah. Nah, jadi kembali tadi, ya orang susah banyak yang di sekitar kita, tapi terkadang kita hanya menonton saja, mendiamkan saja. Tapi firman Tuhan ingatkan kita hari ini, jangan seperti orang yang sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Harus kita sampai empati, ikut merasakan. Ya, saya katakan kenapa saya mau nolong anak-anak, karena saya juga pernah merasakan susahnya mau kuliah, susahnya mau sekolah, tapi kita nggak punya uang untuk bisa sekolah. Ya. Kalau kita ikut merasakan, sama kalau kita lihat Yesus. Paradigma Yesus dengan murid-muridnya ketika memberi makan 5.000 orang. Murid-muridnya bilang, ini sudah sore, suruh mereka pulang. Nanti warung-warung sudah tutup, mereka nggak bisa makan. Itu cara pandang murid-murid. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kasih makan mereka. Dari pagi ikut kita, masa kita biarkan mereka? Apa yang benar? Karena belas kasihan melihat. Akhirnya dikasih makan. Ya. Kalau nggak ada belas kasihan, nggak mungkin kita bisa nolong. Dan yang memberi belas kasihan itu, ketika kita mengerti kebenaran, ketika kita mengerti Yesus, ketika ada Roh Kudus ada di dalam diri kita, itulah akan menggerakkan kita untuk berbagi dengan orang lain. Tidak kebetulan Tuhan taruh kita di negeri yang banyak susahnya. Bukan kita ngomong, tapi bagaimana kita menjadi bagian menyelesaikan masalah di tengah bangsa kita. Yang ketiga, ini orang Samaria. Siapa ini orang Samaria? Siapa orang Samaria? Apakah dia bagian dari orang Israel juga? Bukannya. Benar, bukan. Oke, coba kita lihat dulu. Waktu keluar dari Mesir, udah jadi bangsa belum? Bangsa Israel. Pas keluar dari Mesir, di Mesir belum jadi bangsa. Setelah dibawa keluar jadi suatu bangsa. Nah, siapa setelah masuk tanah Kanaan? Siapa raja pertamanya? Siapa raja pertama yang Israel minta? Nah, Saul. Setelah Saul, siapa? Daud. Setelah Daud, Salomo. Setelah Salomo, setelah Salomo, anaknya Salomo. Namanya siapa? Rehabea atau Yerobeam? Rehabea. Ya. Nah, sampai di situ, apakah Israel itu masih utuh? Pecah, 2 di Yerusalem dan 10 ke utara. Yang 10 itu siapa sih? Samaria. Iya, berarti masih orang Israel. Tapi penyembahannya bukan lagi di Yerusalem. Mereka buat tempat penyembahan sendiri. Sehingga dianggap itu masyarakat kelas 2, dianggap sesat sama yang 2 itu. Dan udah menyembah berhala. Orang Samaria dianggap sesat. Tidak mungkin lagi menyembahnya kepada Tuhan, tidak layak secara agama bagi pandangan 2 suku ini. Tapi kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, justru orang yang tidak dianggap, ya justru orang yang dianggap sesat, justru orang yang dianggap tidak mukmin, justru orang yang mungkin tidak terlalu dianggap suci, tidak layak. Tapi ketika melihat orang yang mengalami musibah itu, yang dirampok,
Apa yang dia lakukan? Dikatakan tetapi seorang Samaria yang lewat di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dia lakukan apa yang dia lakukan? Iya, pergi ke Dia mendekat, dia bersihkan lukanya, dia membawa ke penginapan, dia bayar biaya penginapan. Luar biasa ya. Orang yang mungkin dia tidak pernah pamer bahwa dia rohaninya bagus, mungkin dia hanya biarlah Tuhan yang tahu apa yang kulakukan. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Justru dia yang menolong orang yang mengalami perampokan ini. Apa yang Yesus mau sampaikan? Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Orang yang mungkin tidak dianggap, justru dia yang punya hati, punya belas kasihan. Bukankah seringkali kita juga merasa kayak ini orang ini bisa nolong saya, tapi kenyataannya tidak kan? Justru kadang orang yang sederhana, orang yang mungkin secara mata dunia tidak ada apa-apanya, justru itu yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Banyak sering kita alami seperti itu. Orang yang tidak terkenal mungkin dalam agama, yang tidak ada namanya mungkin di 10 deretan hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, gitu ya. Tidak ada namanya di situ, tapi justru itulah yang dipakai Tuhan. Justru itulah yang punya kegerakan hati untuk menolong orang lain. Dia yang memiliki kasih yang nyata. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa kasih lebih penting daripada status agama. Mungkin kita nggak ada embel-embel pendeta, kemudian ada gelarnya sampai 10 gelar ke belakang. Mungkin nggak ada orang yang menganggap kita. Mungkin orang lihat gereja-gereja yang lain lihat, apa sih adulam itu? Persekutuan yang kecil, tapi justru inilah yang dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekitar. Saya pernah dengar orang berkata, itu pelayanan Mahana Ibu ini baru sesat itu. Tapi kenyataannya banyak jiwa-jiwa yang mereka bawa. Siapa yang berani masuk di jalan-jalan yang tinggi atau jalanan yang masuk ke pasar-pasar? Nggak ada gereja yang besar yang berani masuk sana. Tapi justru orang-orang itu yang menjangkau, yang merawat anak jalanan dan lain sebagainya. Kita adalah tubuh Kristus, jangan saling menghakimi. Kita punya bagian masing-masing. Adonai punya bagian, Mahana punya bagian, ya kami punya bagian. Marilah kita bersinergi satu dengan yang lain dan jadi tubuh Kristus yang kuat. Jadi justru yang tidak dianggap itu, justru itu yang melakukan apa yang Tuhan. Orang Samaria dianggap masyarakat kelas 2, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi dia yang punya belas kasihan untuk menolong. Dalam perumpamaan Yesus bagikan kepada Anita. Oke, ditanya, siapalah sesamamu? Kasih perumpamaan ini. Kalau kita mau, siapa yang serupa dengan Kristus? Apakah orang yang hidupnya tiap hari di gereja, seperti para imam itu, seperti orang Lewi itu, atau seperti orang Samaria? Iman tanpa perbuatan, katakanlah dalam hati. Ya, harus ada aplikasinya. Jadi kalau kita Yesus menunjukkan bahwa tadi kasih lebih penting daripada status agama. Ya, orang Samaria ini digambarkan, atau ini pun menggambarkan Yesus sendiri yang adalah raja. Dia turun ke dalam dunia ini untuk membantu luka-luka kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Harusnya kita binasa kan?
Apakah Tuhan tidak bisa menciptakan manusia? Bisa. Tapi kembali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita dibuat bukan seperti jadilah, tapi kita dibentuk. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia sendiri harus turun, rela meninggalkan keallahannya untuk membalas dosa-dosa kita. Orang sama digambarkan apa yang Yesus sendiri lakukan. Dia mendekat kepada kita orang-orang berdosa, menjadi serupa dengan manusia. Ia menyembuhkan dan juga memulihkan kita, sehingga kita bisa bebas untuk memuji menyembah Tuhan. Berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 10, di situ anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah gambaran yang orang Samaria. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dari kisah ini, apa yang Tuhan Yesus atau firman Tuhan mau pesankan kepada kita? Bahwa sesama kita bukan hanya yang seiman. Semua. Yesus datang ke dalam dunia, kata Gus Dur, Natal itu tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia. Yesus datang untuk semua umat manusia. Siapa sesama kita? Sesama kita bukan hanya orang yang seiman dengan kita. Sesama kita begitu banyak. Mungkin di dalam perumahan di mana kita tinggal begitu banyak orang yang butuh kasih di sana. Ya. Kemudian siapa yang membutuhkan pertolongan? Semua orang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita lihat kisah yang disampaikan Tuhan Yesus, perumpamaan iman dan Lewi itu menggambarkan agama tanpa kasih. Kemudian orang Samaria adalah gambaran bahwa kasih yang nyata, ada buktinya. Kalau kita lihat tadi bacaan dari atas, Yesus menuntut perintah apa pesannya di situ dikatakan, pergilah. Ini perintah, pergilah dan lakukanlah demikian apa yang sudah dikatakan tadi ahli Taurat. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah dua pertama. Ya, mungkin selama ini dia hanya fokus hanya yang vertikal saja, mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama tidak ada. Ya, ini perintah. Dan ini juga perintah bagi kita semua, bukan saran. Pergilah. Kalau saran itu tidak harus dilakukan. Kalau perintah berarti harus dilakukan. Pergilah dan lakukanlah demikian. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Apa relevan atau praksisnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan? Yang dikatakan bahwa jangan hanya mengajarkan firman Tuhan, jangan hanya memimpin ibadah, tetapi hadirlah bagi orang yang terluka, hadirlah bagi orang yang miskin, hadirlah bagi orang yang tertolak, dan hadirlah bagi orang yang lemah. Saya beberapa kali pelayanan ke penjara, dan mereka bilang, puji Tuhan masih ada orang yang mengingat kami. Merasa mereka sudah terbuang, bahkan keluarganya pun tidak mengunjungi dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tidak hanya di penjara, mungkin di luar sana begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya katakan menolong orang itu tidak selalu dengan materi. Ya, ada orang yang hanya mau didengar. Kalau kita ke panti jompo, jangan kita banyak ngomong. Nih opa-oma sana kan maunya didengar kan? Apa yang dicerita opa kalau ini? Saya masih mau membangun usaha ke depan, tidak mungkin. Yang dia cerita apa? Masalah opa dulu hebat, opa dulu. Dia hanya butuh didengar.
Kalau kita ke Bandung misalnya ada di Wiataguna di sana itu kan tempat tunanetra kan. Ya. Dulu waktu masih kuliah saya sering di situ. Tiap minggu ke situ untuk membacakan mereka yang buta kan. Bacain. Kan banyak yang kuliah juga, jadi mereka punya tugas. Ya tugas kita hanya membacakan. Ya. Kadang membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi itu sudah lakukan. Ya. Tuhan katakan apa yang ada padamu? Saya nggak ada uang, tapi saya punya tangan, saya punya mulut, saya punya mata untuk bisa menolong mereka. Jadi kalau dikatakan, wah tunggu saya punya uang dulu baru saya nolong orang, saya kira salah. Kita punya kaki, kita punya banyak hal. Nyeberangkan orang saja, nah itu sudah pelayanan kan? Ya. Bantu orang, mungkin dia susah bicara, kita bantu di sana, ya kita sudah nolong. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi hadirlah bagi orang yang terluka, hadirlah bagi orang yang miskin. Miskin ini banyak sekali kriterianya kan. Sekarang miskin ilmu juga banyak. Ya, kalau kita lihat mungkin di Papua yang umur kuliahan baru belum bisa baca. Ya, jangankan di Papua, di daerah Jawa Barat saja masih banyak juga yang sudah kelas 3 sudah tamat SD belum bisa baca. Nah, kan kita bisa hadir di sana untuk membantu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Jadi lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di sana, ya Kristus dikenal. Injil menjadi nyata, gereja menjadi terang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, nggak mungkin kita di gereja terus untuk menggarami orang. Makanya semakin asin kan di gereja karena nggak mau keluar untuk menggarami di luar. Ya, kita terang di dalam gereja semua, makanya ada silau semua, makanya suka berkelahi karena saling ini. Nah, harusnya keluar untuk menerangi, banyak sekali di luar sana gitu untuk kita berani di sana. Tapi ya tadi mau kita seperti orang Samaria yang mau lihat banyak orang mengenal Kristus lewat karya-karya sosial. Ya, ini itu tugas kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akhiri ya. Jadi bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan soal berapa sering kita ada di gereja, berapa sering kita pelayanan di gereja, berapa sering kita bertugas di gereja, bukan berapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan, tetapi seberapa besar belas kasihan kita. Marilah kita menjadi Kristus kecil di tengah dunia ini. Amin. Coba kita baca sama-sama dari atas. 1, 2, 3. Menjadi serupa dengan Kristus bukan soal berapa sering ke gereja, bukan berapa banyak pelayanan, tetapi berapa besar belas kasihan kita. Mari menjadi Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua.